Bismillahirrahmanirrahim. Baru saja kita mendengar berita di salah satu TV One dan beberapa stasiun televisi, dan ini menjadi sebuah viral, yaitu terkait imam Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, yaitu Syekh Saleh At-Thalib, yang mana ketika dia berkhutbah Jumat, dia mengkritik terkait dengan perubahan yang ada di negara Saudi di era Muhammad bin Salman, yang cenderung lebih liberal, cenderung lebih mengakomodir nilai-nilai barat. Di sana wanita sekarang bisa menyetir, terjadi ikhtilat di dalam sebuah mall dan sebagainya, lalu ada konser-konser musik dari penyanyi-penyanyi barat, dan ini dikhawatirkan oleh beberapa ulama di sana. Tetapi ketika kemarin, ya sekitar 2 minggu yang lalu, Saleh At-Thalib dihukum selama 10 tahun penjara. Anda bisa bayangkan di negara muwahhid atau di negara tauhid semacam Saudi Arabia, ternyata tidak serta-merta memberikan kebebasan. Kritikan-kritikan ulama kepada pemerintahan, kepada hukumah As-Saudiyah, Mamlakatu As-Saudiyah, ternyata juga tidak jadi jaminan. Demi Allah, masih mending Indonesia, ya. Anda bisa memaki-maki, bahkan Anda bisa menyebarkan hoax, hate speech dan sebagainya. Selama itu tidak ada delik aduan, maka Anda akan aman saja. Lalu kemudian narasi-narasi para orang yang cenderung berpaham harurah, cenderung ingin memberontak, ya, menggiring opini bahwa Indonesia ini dikatakan sebagai Islamophobia, ya. Anda kurang jauh mainnya. Anda nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas karunia yang Allah berikan kepada yang namanya negara Indonesia. Anda bisa bayangkan berapa banyak di Indonesia orang yang berceramah, hampir di semua masjid, di hampir semua kampung orang bebas mendirikan masjid, lalu berkhutbah, ya, mereka mengkritik pemerintah dan sebagainya. Ya, betapa rakyat Indonesia begitu sangat toleran, ya, begitu sangat demokratis, ya, dan ini menguntungkan buat Islam itu sendiri. Tidak ada ulama yang langsung ditangkap hanya karena ceramah-ceramahnya, mengkritik pemerintah seenaknya dan sebagainya. Ya, nggak ada yang ditangkap, kecuali memang ulama-ulama tersebut sudah mengajak untuk menumpahkan darah, memprovokasi umat, menantang-nantang secara juhud dan sebagainya. Baru kemudian pemerintah menindaknya. Itu pun nggak sampai lebih daripada 3 tahun. Sifatnya hanya peringatan-peringatan saja, ada position bargaining position dan sebagainya. Maka kepada orang-orang yang selalu mengatakan bahwa pemerintah Indonesia ini Islamophobia, Anda tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bandingkan negara yang katanya berdasarkan kepada nilai-nilai tauhid, yang berdasarkan kepada syariat Islam yang ketat, ternyata tidak menjadi nyaman bagi para dai. Demikian alasan-alasan dan beberapa terkait berkaitan dengan berita di Saudi Arabia terkait Imam Masjid Saleh At-Thalib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan dia dan memberikan ganjaran pahala. Demikian, mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.